Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kelas 2 membahas tentang pelajaran 1, yaitu berani dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar seperti biasanya dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Bagaimana liburannya? Menyenangkan ya, walaupun liburannya hanya di rumah saja. Meskipun di rumah saja, kita harus tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pelajarannya, kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya, yaitu sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh adalah manusia mulia utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi, mengajak umatnya menyembah Allah. Ayah Nabi Soleh bernama Ubaidah bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Soleh ini masih keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh dikenal cerdas dan pintar. Ia adalah orang yang pemberani. Meskipun banyak orang yang menentang, tetapi Nabi Soleh tetap semangat dalam berdakwah. Ia hanya takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Nabi Soleh berasal dari bangsa Samud. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada kaum Samud. Kaum Samud banyak yang ingkar kepada Allah. Mereka tidak mau mengakui Nabi Soleh sebagai nabi. Mereka tidak percaya Nabi Soleh adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh agar kaum Samud percaya akan kenabian Nabi Soleh, yaitu mukjizatnya berupa unta besar yang keluar dari batu. Jadi Nabi Soleh Allah berikan mukjizat, yaitu mukjizatnya unta besar yang keluar dari batu. Suatu hari Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk menuju ke kaki gunung. Tiba-tiba muncullah seekor unta betina dari batu karang yang besar. Unta itu disebut Naqatallah, yang artinya adalah unta Allah. Jadi unta itu disebut atau namanya Naqatallah, yang artinya adalah unta Allah. Tubuh unta tersebut sangat bersih dan gemuk. Nabi Soleh berpesan kepada kaum Samud, yaitu pesannya, kaum Samud boleh mengambil susu unta itu, tetapi mereka dilarang mengganggu unta itu. Beberapa hari kemudian, unta itu malah disembelih oleh kaum Samud. Nabi Soleh sangat terkejut ketika melihat unta itu telah mati. Dengan beraninya Nabi Soleh menemui kaum Samud. Nabi Soleh memberi waktu 3 hari kepada kaum Samud agar mereka bertaubat sebelum azab Allah diturunkan. Jadi ketika Nabi Soleh mengetahui bahwa untanya itu telah mati, kemudian Nabi Soleh dengan sikap beraninya menemui kaum Samud. Kemudian
Nabi Soleh memberikan waktu 3 hari kepada kaum Samud agar mereka bertaubat sebelum azab Allah diturunkan. Tetapi kaum Samud tidak mempercayai perkataan Nabi Soleh. Lalu azab Allah mulailah turun kepada kaum Samud. Jadi kaum Samud itu bukannya malah bertaubat kepada Allah, tetapi mereka malah tidak percaya dengan perkataan Nabi Soleh. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Samud. Kan tadi Nabi Soleh memberikan waktu 3 hari ya. Nah, pada hari pertama wajah mereka, yaitu wajah kaum Samud, menjadi kuning, kemudian merah. Pada hari kedua wajah mereka hitam. Jadi pada hari pertama wajah mereka kuning kemudian merah, dan pada hari keduanya wajah kaum Samud ini berubah menjadi hitam. Pada hari ketiga kaum Samud disambar petir yang menggelegar, gempa yang begitu dahsyat sehingga membinasakan mereka. Kaum Samud binasa bagaikan rumput-rumput yang kering. Jadi ketika Nabi Soleh sudah memberikan waktu 3 hari kepada kaum Samud, tapi kaum Samud ini tidak mau bertaubat kepada Allah, sehingga Allah turunkan azab kepada mereka, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat sehingga membinasakan mereka. Nah, jadi kita harus mencontoh dari kisah Nabi Soleh tersebut. Nabi Soleh saja berani yang menghadapi kaum Samud yang begitu banyaknya. Begitu juga dengan kita. Kita harus berani membela kebenaran. Misalnya, ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita jangan sungkan untuk menegur dan mengingatkan teman kita. Kita harus berani dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Pertama, kaum Nabi Soleh adalah kaum. Yang kedua, sebutkan sifat Nabi Soleh yang kamu ketahui. Yang ketiga, Nabi Soleh mendapatkan mukjizat berupa. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh kaum Samud kepada Naqatullah. Yang kelima, sebutkan azab yang menimpa kaum Samud. Jika sudah selesai, tugasnya dikirimkan ya melalui WA. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan foto kamu sedang mengerjakan soalnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya semuanya, tetap jaga kesehatannya. Dan jangan lupa juga ya untuk tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu tetap menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alhamdulillah, pelajaran ini sudah selesai. Sebelum menutup videonya, kita bersama-sama membaca doa kembali ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan semoga virus corona segera hilang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.